pengikut orang Nazaret. Gitu. Makanya ada sebutan Nasrani. Nasrani itu adalah ledekan sebenarnya. Jadi ledekan orang Yahudi yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, Mesias, kepada orang Yahudi yang percaya Yesus itu Mesias. Nah, disebut gitu. Nasrani. Nasrani gitu. Selamat malam saudara yang dikasih Tuhan. Kita masuk ke bagian kedua tentang membahas tentang sejarah Yesus Kristus, terutama tentang kematian dan kebangkitannya. Sebenarnya kan Pak, catatan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, selain dicatat secara tegas dan jelas di dalam Alkitab, ternyata memang ada banyak catatan-catatan sejarah yang memang sebenarnya di luar dari Alkitab yang sepertinya memberikan dukungan keterangan tentang kematian Yesus Kristus itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah Alkitab membutuhkan kesaksian di luar dari dirinya untuk meneguhkan keterangan bahwa Yesus itu pernah mati dan bangkit? Bagaimana Pak Kemar? Ya, kalau kita di sekolah teologi itu biasanya itu jadi bukti eksternal. Bukti eksternal. Ya, bukti di luar Alkitab. Bukti eksternal, bukti yang di luar yang mendukung begitu. Ya, itu apakah itu akan jadi membuktikan Yesus mati dan bangkit? Begini kan Alkitab kan sudah cukup sebenarnya, karena kan Alkitab ini kan siapa yang nggak bisa disangkal bahwa ini kan sudah dipalsukan, kan nggak ada yang bisa membuktikan bahwa memang ini palsu gitu. Dan kalau ada bukti eksternal itu ya justru adalah kita bilang menguatkan lah, gitu kan, ya menguatkan atau meneguhkan kesaksian luar. Tetapi bukan satu-satunya bukti yang jadi utama begitu. Tapi yang utama lebih ke Alkitab. Betul. Karena apa? Itu kan membuktikan bahwa apa? Kekristenan itu memang menjadi pembicaraan banyak orang pada waktu itu, kan gitu. Sejarawan Yahudi juga tulis bahwa ada di Yosefus itu kan bilang ada Yesus yang disalibkan. Yosefus ini siapa sih Pak? Yosefus itu sejarawan abad pertama orang Yahudi. Gitu. Jadi, tapi non Kristen Pak ya? Iya, Yahudi ya. Dia nggak percaya Yesus bangkit, ya, Allah begitu. Ya seperti orang Yahudi lah, gitu. Yang nggak percaya begitu. Nah kemudian juga kan orang-orang Kristen itu kan berargumentasi dengan orang-orang yang agama-agama lain begitu kan, itu berarti membuktikan adanya pembicaraan itu begitu. Ya itu sih ya, istilahnya bukti eksternal lah gitu. Tapi yang paling penting adalah bukti Alkitab ini gitu. Bukti Alkitab ini yang paling penting. Sebenarnya penyangkalan bahwa Yesus itu bersifat sejarah. Ya, itu kan dimulai setelah kemunculan Kristen liberal. Jadi sekitar abad-abad 18. Gitu. Kristen liberal ini orang, kalau saya lihatnya itu adalah orang Kristen yang sebenarnya disusupkan iblis untuk merusak kekristenan. Mereka justru ada baru di abad ke-18. Abad ke-18 gitu. Karena adanya kemunculan Kristen liberal inilah, gitu, maka kelompok orang yang akhirnya cinta kebenaran itu bikin grup namanya Kristen fundamental, gitu sebenarnya. Jadi lawannya untuk mempertahankan Alkitab ini Kristen fundamental, gitu kan. Kemudian ada Kristen liberal. Gitu. Nah, cuma Kristen nama fundamental ini dirusak oleh gerakan fundamental yang di luar kekristenan yang akhirnya bom sana bom sini kan gitu.
gitu. Padahal orang Kristen fundamental itu adalah orang yang berdiri teguh pada fondasi iman Kristen ya Alkitab, begitu. Ya, maka kita ini masuk di dalam, kita ini baptis tapi fundamental baptis. Ya, kalau GPI ini fundamental baptis. Gitu. Jadi di abad ke-18 ini abad orang-orang liberal kan muncul berbarengan dengan teori evolusi, ya kan, penentangan kepada bahwa penciptaan, gitu. Sebenarnya spiritnya itu mirip, begitu, menentang Allah, gitu. Nah, jadi orang Kristen liberal itu begini, dia nanti dia mengkritik ini latar belakang Alkitab, disebutnya itu higher criticism, gitu, latar belakangnya, gitu. Nah, ini Musa bukan yang tulis lah, gitu kan. Ini yang tulis bukan Matius lah. Tetapi gitu. Kristen liberal ini apakah juga menyangkal kematian Kristus atau dia masih percaya kematian Kristus dan kebangkitannya? Orang-orang liberal ini. Dia malah menyangkal Yesus itu sejarah. Menyangkal Yesus sejarah. Makanya kan Merry Christmas, gitu kan. Merry Christmas, kemudian muncullah ide Xmas, gitu. Maksudnya Xmas itu Kristus itu ada atau tidak? X gitu. X, jadi bilangan ada atau tidak? Tanda tanya bagi mereka. Mereka itu mempertanyakan Kristus itu ada apa tidak? Pernah ada, pernah hidup tidak? Mengapa? Karena itu kan mereka tidak percaya dilahirkan dari seorang perawan. Oh, paham liberal begitu. Betul. Ya? Mereka tidak percaya mujizat-mujizat. Karena itu nggak masuk akal bagi mereka. Betul. Bagaimana seorang perawan mengandung, ya kan? Kemudian melahirkan, kan itu. Bagaimana kemudian Kristus itu berjalan di atas air, gitu kan? Membangkitkan orang mati. Mereka nggak percaya yang seperti berarti itu. Kristen liberal ini kalau mereka menyerang Alkitab, berarti terutama tentang fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab yang ditulis, yang itu adalah bersifat mukjizat, hal-hal yang ajaib. Mereka ragukan itu semua. Iyalah, mereka ragukan. Mereka tidak percaya hal-hal yang bersifat supranatural. Bahkan termasuk penciptaan sekalipun. Betul, mereka ragukan. Makanya mereka lebih memilih teori adanya dunia ini bukan penciptaan, tetapi evolusi. Gitu. Yang meledak jadi rapi gitu ya. Meledak, gitu. Jadi mereka lebih percaya begitu. Kristen membaca Alkitab, tetapi lebih percaya yang bukan penciptaan. Tapi mereka sebut jadi mereka Kristen. Iya, Kristen liberal, gitu. Kelompok liberal. Aneh juga ya. Kristen liberal tapi masih meragukan keberadaan Yesus Kristus. Disebut Kristen, tapi mereka sendiri meragukan keberadaan Yesus Kristus. Iya. Waduh. Sejarah gitu. Dalam sejarah mereka ada yang meragukan begitu. Jadi perdebatan antara dengan apakah Yesus itu sejarah itu ya, awalnya itu yang memunculkan Kristen liberal ini sebenarnya. Kembali lagi yang tadi Pak, apakah dokumen-dokumen sejarah di luar Alkitab memang kita juga perlukan? Kita maksudnya perlukan untuk membuktikan. Itu. Untuk menguatkan Alkitab gitu. Itu yang maksud saya. Sebenarnya begini, ya kan. Itu sebuah proses alamiah yang justru membuktikan fakta Alkitab itu benar gitu loh. Karena pembicaraan itu kan nanti ditemukan tulisan tentang penyangkalan, misalnya Yesus bangkit, Yesus mati, kan gitu. Tentu kan kalau orang Yahudi yang menulis akan menyatakan Yesus itu tidak mati, Yesus itu tidak bangkit, gitu. Karena orang Yahudi kan tidak percaya Yesus mati. Yang mereka sangkal adalah bangkitnya, gitu. Jadi kalau tulisan-tulisan misalnya awal yang ditulis oleh orang-orang Yahudi ya tidak percaya Yesus itu bangkit. Gitu. Termasuk Yosefus itu berarti. Nah, itu. Oh, kalau itu boleh nggak dikatakan bahwa kesaksian di luar Alkitab itu kurang ideal kalau kita pakai untuk mendukung Alkitab? Jangan katakan gitu, Pak. Kalau itu bersifat misalnya catatan-catatan sejarah ya seperti kita belajar sejarah, ada cerita Majapahit begitu kan, orang tulis, orang komentar, ya begitu. Tapi sebentar Pak, balik lagi ke catatan Yosefus tadi yang dia
punya buku besar itu kalau nggak salah. Saya juga belum pernah baca buku itu. Tapi Pak Gembala Kurnia sebut cuma banyak dikutip orang tulisan-tulisan dia. Tetapi di dalam penulisan dia sendiri, tulisan-tulisan dia sendiri, sebenarnya dia sendiri menyetujui bahwa Yesus itu mati, intinya begitu. Ya, Yesus ada. Jadi ada orang-orang Kristen yang percaya Yesus dari Nazaret. Oke. Karena bagi orang yang tidak percaya, orang Yahudi yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah yang menjadi manusia, Mesias yang menyelamatkan dosa manusia. Orang-orang Kristen itu cuma dianggap pengikut orang Nazaret. Gitu. Makanya ada sebutan Nasrani. Nasrani itu adalah ledekan sebenarnya. Jadi ledekan orang Yahudi yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, Mesias, kepada orang Yahudi yang percaya Yesus itu Mesias. Nah, disebut gitu. Nasrani gitu. Jadi itu ledekan. Gitu. Itu sebenarnya membuktikan fakta bahwa mereka yakin, mereka tahu ada sosok yang namanya Yesus Kristus ini ada, tetapi mereka tidak percaya dia Tuhan gitu saja. Tapi fakta dia ada ya, mereka nggak sangkal. Yang sangkal saya bilang tadi itu Kristen liberal, gitu. Hidup yang mulai tumbuh abad 18, gitu. Dan bukan hanya itu yang mereka saksikan. Banyak cerita-cerita mujizat di dalam Alkitab itu mereka saksikan, gitu. Musa membelah lautan jalan di daratan itu mereka saksikan, gitu. Mereka ada teori-teori macam-macam, nanti ada angin lah segala macam, begitu. Atau ada laut merah itu pas airnya tidak penuh. Airnya tidak penuh, kan begitu. Jadi bisa diseberangin. Kan gitu. Jadi dalam kurun waktu laut itu bisa jadi surut. Jadi gini, justru akan lebih mujizat. Mereka kan nggak percaya mujizat. Gitu. Kalau laut merah itu kan cetek gitu kan. Justru lebih mujizat lagi. Firaun bisa mati di situ di keretanya. Gitu. Kan lebih mujizat lagi. Senjata makan tuan. Air cetek tapi bisa nenggelamin keretanya Firaun kan? Begitu. Jadi mereka tidak percaya hal-hal yang bersifat mujizat begitu karena mereka tidak percaya adanya Allah kan gitu. Iya. Tadinya Maria juga waktu dikasih tahu dia akan mengandung, dia ini kan belum bersuami. Gitu. Dia ini tadinya juga bagaimana itu bisa terjadi? Kan gitu. Orang yang mengerti pasti kalau belum menikah itu kan nggak mungkin bisa hamil. Yeah. Ini Maria ini masih kondisi perawan, belum bersuami, waktu itu masih bertunangan dengan Yusuf, dikasih tahu malaikat bahwa engkau akan mengandung. Ya kan? Cuma dikasih penjelasan sama malaikat, sama Gabriel itu. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan anak yang engkau kandung itu adalah Kudus. Dia adalah juru selamat semua manusia. Gitu. Kata malaikat itu, yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Begitu. Nah, jadi banyak hal kalau kita percaya adanya Allah, tentu kita tidak menyangkali adanya mujizat tentu. Gitu. Ya. Jadi kita ini kelompok yang bukan menyangkal tidak ada mujizat. Salah kalau orang berpikir gitu, oh GPI ini nggak percaya adanya mujizat. Salah, nggak gitu. Gitu. Kita itu bukan kelompok liberal. Kalau liberal itu menolak adanya mujizat. Gitu. Yang hari ini kita sering sanggah itu adalah kita tidak percaya hari ini ada orang melakukan atau diberikan karunia melakukan mujizat. Gitu. Jadi bijaksananya orang Kristen bijaksananya untuk membuktikan kebangkitan dan kematian Kristus cukup dengan Alkitab ya seharusnya. Alkitab cukup. Kalau saya bilang Alkitab cukup, ya gitu. Kalau bukti eksternal itu kan betul-betul menyatakan bahwa ya memang ini cerita di dalam Alkitab itu fakta. Gitu. Ada Pontius Pilatus kan gitu. Pasti kalau kita selidiki tentang siapa gubernur Roma, ada Pontius Pilatus, ya kan jelas gitu. Ada Agustus, ya ada Kaisar Tiberius, semua yang disebutkan itu memang ada. Gitu. Mereka pernah ada ya. Betul, gitu. Ya, jadi artinya sebenarnya pencatatan Alkitab yang berkaitan dengan fakta sejarah dan peristiwa itu
berbanding lurus dengan kenyataannya, Pak. Betul, berbanding lurus dengan kenyataan. Gitu. Makanya apa ya, arkeolog itu kan, itu nanti menemukan penemuan-penemuan itu dituntun dari Alkitab ini. Oh, Gitu. Semua yang dicatat di dalam Alkitab itu mereka ketemu. Gitu. Situs-situs apa Yeriko gitu kan udah runtuh begitu ketemu gitu, mereka cari-cari ketemu, semua ketemu, termasuk Sodom dan Gomora. Berarti kalau ketemu. Begitu nggak cuma perjanjian baru Pak Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian pun bisa ditelusurin berdasarkan arkeolog. Bisa arkeolog yang apa yang benar-benar itu pasti ketemu gitu kan, pasti ketemu. Jadi jangankan itu kan ada yang sudah menemukan apa itu Bahtera Nuh di Gunung Ararat di Turki, ya ketemu gitu kan. Dan ukuran perahunya sama persis gitu kan. Kemudian keberadaan bait suci, ya kan, bait suci di Mount Temple ini, itu kan digali-gali kan memang ada, gitu kan. Makanya kalau dibilang apa Israel itu menjajah gitu kan sebenarnya Daud itu sudah tinggal di situ 4.000 tahun yang lalu kan gitu. Daud itu kan lahir di situ, jadi raja di situ begitu. Jadi mereka gali-gali ada kok istananya Daud gitu, bait Allah yang dibangun Salomo itu kan ada gitu. Dan kita lebih percaya lagi karena Alkitab ini kan penulisnya bukan satu, dan penulisnya ini dapat informasi di pada pasal saksi mata, Pak. Betul, gitu. Tentu penulis Alkitab ini adalah orang-orang yang diinspirasikan Roh Kudus, gitu. Jadi seperti Lukas, dia mencari-cari data itu semuanya adalah atas pimpinan Roh Kudus tentunya. Karena kita percaya dalam penulisan Alkitab, penulis Alkitab itu istilahnya diinspirasikan, diilhami atau jadi kata-katanya dinafaskan oleh Allah gitu. Jadi tidak meragukan lagi, Pak. Betul. Jadi di dalam bahasa aslinya tentu di dalam bahasa asli Alkitab itu adalah yang diinspirasikan, dan ini tidak mungkin salah dan tidak mungkin berubah. Gitu. Yang terjadi perubahan itu biasanya terjemahan. Ya bahasa Indonesia aja udah beberapa kali revisi kan gitu. Kan bahasa Indonesia juga berkembang, Pak. Tetapi Alkitab bahasa asli yang Ibrani, yang Perjanjian Lama itu tidak ada revisi. Baik yang Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dalam bahasa aslinya tidak ada revisi. Tidak ada revisi. Gitu. Tidak ada revisi Alkitab yang lama, yang asli nggak ada. Yang revisi itu terjemahan. Kenapa direvisi? Karena kan belajar lagi coba dicocokkan ke dalam bahasa aslinya, lebih tepat yang ini ya, di terjemahannya kan diperbaiki begitu. Oke. Cuma ada juga yang penerjemahan gitu, itu sengaja merusak gitu. Ada yang begitu, Pak? Liberal lagi nih kerjaannya, Pak. Itu yang di Cina gitu kan. Kaisar raja presidennya kan menginstruksikan gitu. Itu mau diterjemahkan lagi Alkitab ini perlu dikoreksi gitu supaya cocok dengan paham komunis. Begitu. Ini presidennya sekarang? Iya, tahun 2023 yang lalu. Proyek itu sudah dimulai. Kalau nggak salah bukan cuma kitab kita saja, Pak. Iya. Nasibnya sama itu kalau nggak salah. Supaya cocok, gitu. Supaya cocok dengan budaya mereka, dengan ideologi mereka. Oke, baik, Pak Kurnia. Ya. Terima kasih bahwa sebenarnya Anda sudah mendengar bahwa Alkitab memang sejalan dengan sejarah, dan banyak bukti-bukti atau fakta-fakta sejarah yang mendukung atau justru memberikan kekuatan yang lebih lagi bahwa Alkitab ini memang menyatakan kebenaran. Oke, bagian terakhir nanti Pak, tapi kita akan kupas nanti. Ini kan inti dari pengkabaran Injil sebenarnya kan tentang kematian dan kebangkitan. Seberapa penting sih berita ini harus didengar oleh semua orang? Karena kenyataannya kan sebenarnya kalau bicara soal
kematian ini hal yang buruk, Pak. Iya, orang semua takut Pak sama kematian gitu. Tapi kenapa orang Kristen memberitakan kematian Kristen, kebanggaan gitu? Iya. Ini yang menjadi tanya besar. Iya. Berapa pentingnya itu kan? Iya, misteri bagi banyak orang. Iya. Kok penting amat sih bahwa Yesus itu, orang harus tahu bahwa Yesus itu harus mati. Dan lebih lagi dia harus hidup, bangkit. Oke, terima kasih Pak Kurnia. Kita akan sambut di bagian ketiga. Selamat malam dan salam Maranatha.